Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimastia Agustina dengan NIM 24142010 dari kelas 2 PDSD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dalam mengenal investasi atau dalam langkah awal menuju kebebasan finansial. Nah, apa sih itu investasi? Investasi yaitu hal dalam menempatkan berupa sejumlah dana atau uang pada suatu aset dengan harapan nilai aset tersebut akan meningkat pada masa yang akan datang. Nah, kemudian dalam investasi itu memiliki tujuan utama. Di poin pertama ada dapat mengembangkan kekayaan. Untuk poin kedua itu bisa untuk mencapai keuangan, misalnya dalam membeli rumah dan lain-lain. Dan untuk yang poin ketiga itu ada melawan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Selanjutnya kita mengenali bagaimana sih karakteristik diri sebagai investor. Pertama ada investor hati-hati, yaitu di mana lebih mengutamakan keamanan modal dan menghindari kerugian besar. Contohnya dalam memilih obligasi. Nah, untuk yang kedua itu ada investor seimbang, di mana mereka itu mencari keseimbangan antara pertumbuhan aset dan perlindungan modal. Contohnya dalam memilih reksadana campuran. Dan untuk yang ketiga itu ada investor berani, di mana mereka lebih terbuka terhadap resiko demi mencapai potensi keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya dalam memilih saham. Kemudian kita di sini mengenal berbagai pilihan investasi. Yang pertama itu ada saham, di mana kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memiliki keuntungan tinggi, tetapi juga resikonya tinggi. Nah, untuk yang kedua itu ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh suatu pemerintah atau perusahaan. Kemudian resiko umumnya lebih rendah daripada saham. Dan untuk yang poin ketiga itu ada reksadana, suatu wadah investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dan untuk contoh lainnya itu ada seperti properti atau aset fisik berupa tanah atau bangunan, potensi kenaikan nilainya itu dan pendapatan sewa. Kemudian ada langkah awal dalam berinvestasi. Yang pertama ada dapat tentukan tujuan keuangan Anda, dan untuk kedua itu dapat kenali profit resiko Anda, dan ketiga itu buat anggaran dan sisihkan dana. Yang dimana kita tuh harus menentukan tujuan keuangan yang jelas dengan mengidentifikasi target finansial yang spesifik, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Sehingga kita juga dapat menyusun rencana keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi dana yang dapat diinvestasikan secara rutin. Nah, bisa juga dalam memahami berbagai jenis investasi dan strategi yang sesuai dengan tujuan dan profit resiko yang kita ambil. Kemudian ada cara investasi yang dapat mudah dipahami. Pertama ada penyebaran dana atau diversifikasi, atau yang dimana dapat mengurangi resiko dengan menempatkan dana pada berbagai jenis aset yang berbeda. Nah, kalau untuk yang kedua itu ada investasi rutin dengan jumlah tetap, yang dimana kita dapat membeli aset secara berkala dengan jumlah yang sama tanpa terpengaruh fluktuasi harga jangka pendek. Nah, untuk ketiga itu ada fokus pada jangka panjang, yang dimana kita mengabaikan gejolak pasar sesaat dan berpegang pada tujuan investasi jangka yang panjang. Nah, kemudian ada potensi kendala dalam berinvestasi. Yang pertama itu ada ketidakstabilan pasar, atau di mana perubahan harga aset yang dipengaruhi oleh sentimen investor dan kondisi ekonomi. Nah, untuk poin kedua itu ada risiko gagal bayar, atau kemungkinan penerbit obligasi tidak dapat mengembalikan dana pinjaman.
Nah, poin ketiga ada kesulitan mencairkan aset atau tidak mudah menjual aset dengan cepat tanpa mengalami kerugian. Nah, untuk poin terakhir itu ada penurunan daya beli uang atau aset dari waktu ke waktu karena adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan atau yang dinamakan itu inflasi. Kemudian ada beberapa poin hal yang penting dalam berinvestasi. Yang pertama itu ada investasi merupakan hal jangka panjang. Jadi jangan cuma berharap pada keuntungan yang instan, tetap bersabar dan konsisten. Nah, untuk poin kedua itu ada pahami biaya. Di mana setiap investasi itu memiliki biaya, misalnya biaya transaksi, biaya pengelolaan, dan lain-lain. Dan untuk ketiga itu ada pantau investasi Anda secara berkala, yang dimana tinjau kinerja investasi Anda akan disesuaikan jika perlu. Nah, untuk poin terakhir, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi yang tidak realistis, yang dimana tetap waspada terhadap investasi yang bodong atau yang tidak jelas. Selanjutnya ada tips sukses dalam berinvestasi. Itu ada 4 poin, dengan memulai lebih awal, konsisten dalam berkontribusi, bersikap sabar dan teguh, dan terus mengembangkan. Yang dimana kita harus mulai lebih awal. Semakin cepat memulai, semakin besar potensi pertumbuhan komponen interest bekerja lebih efektif dalam jangka panjang. Nah, untuk konsisten dalam berkontribusi, yaitu dimana investasi rutin, meskipun jumlahnya kecil, tetapi akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, kita harus juga bersikap sabar dan disiplin. Jadi kita jangan panik saat pasar bergejolak dan tetap pada rencana investasi kita masing-masing. Nah, untuk poin terakhir itu kita ada terus mengembangkan, yang dimana pasar investasi dinamis, terus tingkatkan pengetahuan kita masing-masing. Kemudian untuk poin terakhir itu kita ada kesimpulan. Investasi adalah cara yang bijak untuk mencapai tujuan finansial dan membangun kemandirian ekonomi. Dengan pemahaman yang baik, perencanaan yang matang, dan tindakan yang berkelanjutan, masa depan keuangan yang lebih baik dapat diraih. Yang dimana terus kita dapat belajar dan tingkatkan pengetahuan tentang investasi. Kemudian kita dapat memulai berinvestasi secara bertahap dan konsisten. Kemudian itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.